Dalam kajian ma'iyahnya, MH Ainun Najib atau yang lebih kita kenal dengan panggilan Cak Nun pernah menyampaikan bahwasanya kita sekarang ini tumbuh dan berkembang di dunia maya, dunia yang penuh kepengecutan. Kok bisa? Ya, karena kita beraninya hanya di balik layar dan ketikan keyboard ketika melakukan sesuatu ya. Atau mungkin ada beberapa teman yang familiar dengan istilah macan keyboard. Atau lebih parah lagi, hanya dengan bermodal sentuhan jempol jari saja sambil rebahan pakai kolor sudah bisa menyampaikan kata-kata kotor. Padahal kalau kita menengok sekitar 15-20an tahun yang lalu, atau kalau kita lihat dari video ini dibuat di 2024, berarti di tahun 2009 ke belakang ya. Mungkin agak sedikit berbeda situasinya. Ketika kita mau menyampaikan pendapat kontroversial, mungkin terhadap isu tertentu, atau mungkin mengeluarkan statement yang berpotensi menghina orang, maka dulu kita masih menggunakan anonimus. Contohnya mungkin kita ada beberapa yang kenal dengan platform-platform seperti Blogspot, Blogger, WordPress, atau Multiply, atau mungkin di early 2000-an, medsos dan forum seperti Kaskus, itu sering kita temui ya. Itu pun orang-orang masih mikir ketika mau menggunakan anonimus. Mengapa? Karena bisa jadi alasan etiket waktu itu masih bagus, dan juga aspek teknis seperti IP address kita tercatat di situ. Jadi kita nggak bisa sembarangan ketika IP address sudah muncul, wah itu ngerinya minta ampun. Jadi bisa kita lacak, baik itu lokasinya maupun providernya siapa. Beda halnya dengan sekarang ya, orang-orang sudah tidak banyak yang menggunakan anonimus. Tapi yang dilakukan adalah satu orang bisa punya banyak akun, yang setiap akun katanya mewakili alter egonya. Bisa jadi di satu akun seseorang terlihat baik, tapi ketika menggunakan akun yang lain, dia terlihat bengisnya minta ampun. Bisa jadi di satu akun orang itu mendukung mati-matian satu tokoh tertentu, tapi di akun yang lain dia bisa membenci bahkan memfitnah tokoh tersebut. Ya itulah yang kita alami sekarang ya. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, inilah yang disinyalir menjadi biang keroknya. Apa itu? Politik. Ya, kalian mungkin sudah tahu arahnya ya. Mata kita semua tertuju pada satu entitas yang namanya buzzer. Buzzer atau orang sering menyebutnya sebagai buzzer RP ini pertama kali dikenal pada tahun 2009. Hanya saja baru booming pada saat Pilkada 2012 yang memenangkan pasangan Jokowi-Ahok. Salah satunya mereka dikenal dengan julukan pasukan Jasmev, Jokowi Ahok Social Media Volunteer. Nah, masalahnya yang dilakukan para buzzer ini nggak peduli dari pihak mana, nggak peduli dari siapapun yang nyuruh, hampir semuanya benar-benar di luar nurul atau kebiasaan berinternet pada waktu itu. Sebut saja, mulai dari black campaign, fitnah, adu domba, caci maki, hinaan, pisuhan, sampai pembunuhan terhadap karakter seseorang yang dianggap menjadi target. Sehingga terjadi disrupsi yang lumayan merombak kebiasaan orang dalam berinternet pada waktu itu. Yang tadinya sembunyi-sembunyi jadi terang-terangan, yang tadinya takut-takut pada vokal, keluar semua unek-unek isi kepalanya. Keluar sumpah serapahnya. Gak peduli siapapun itu, mau yang berpendidikan ataupun yang tidak, semua merasa punya panggung untuk berbicara. Pada saat inilah titik di mana netiquette mulai ditinggalkan. Sehingga hampir semua orang menjadikannya role model dan menjadikannya sebagai kebiasaan bersama atau common behavior. Bahkan sudah mafhum di kalangan netizen kita kalau ada satu orang target, maka sudah dapat dipastikan bahwa orang tersebut akan dikuliti kehidupan pribadi dan keluarganya sampai habis. Ngeri memang, tapi itulah kenyataannya yang kita hadapi sekarang. Orang-orang sudah tidak peduli lagi apakah jejak digital bisa di-track atau tidak. Lawang semua orang melakukan yang sama kok. Ketahuan dengan jelas pun nggak ada masalah sepertinya. Petinggi negara ini saja sudah nyontohin kan. Kondisi seperti ini menurut saya agak ngeri sih. Mengapa? Tidaknya ada dua hal. Yang pertama, menunjukkan bahwa kehidupan sosial kita semakin kesini semakin tidak sehat. Dan kalau ini diteruskan dan semakin global, maka khawatirnya kita menuju di ambang kepunahan. Loh, kok bisa? Ya, pada dasarnya perkembangan kehidupan manusia itu dibangun atas dasar adab kan ya. Itulah mengapa ada istilah peradaban. Apa sih adab atau peradaban itu? Coba kita lihat definisinya ya. Definisi adab. Banyak di antara kita yang mengartikan adab sebagai akhlak, sopan santun, norma, dan seterusnya. Pokoknya nilai-nilai positif yang terkait hubungan baik antar sesama manusia. Nah, bagaimana menurut KBBI? Secara etimologi, adab adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, akhlak. Kira-kira ada yang kurang nggak? Kok menurut saya ada yang kurang ya? Karena begini, jika adab hanya dibatasi dengan pengertian seperti yang barusan, maka bisa jadi kita terjebak dalam lingkup pengertian yang terbatas dan bersifat lokal. Nah, padahal adab ini sifatnya harusnya lebih global. Oke, kita coba tambahin referensinya ya. Menurut Al-Qadi Al-Jurjani, ulama Persia di bidang bahasa dan sastra Arab, adab adalah suatu proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan tujuan untuk mencegah pelajar dari berbuat atau bentuk-bentuk kesalahan yang diperbuat nantinya.
Sedangkan menurut Ibrahim Anis, tokoh fonologi modern yang berasal dari Kairo, adab adalah suatu ilmu yang mana objeknya membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Kemudian, menurut Profesor Sugarda Purbakawaca, salah satu tokoh pendidikan Indonesia, adab adalah budi pekerti, watak, kesusilaan, yaitu kelakuan baik yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap kholiknya dan terhadap sesama manusia. Sedangkan menurut Dr. Hamzah Yakub, yaitu penulis di bidang etika dan akhlak Islam, adab didefinisikan sebagai sebuah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara terpuji dan tercela tentang perkataan atau perbuatan manusia, lahir dan batin. Dan yang terakhir ada Ibnu Miskawayh, cendekiawan muslim dalam bidang filsafat akhlak yang berasal dari Iran atau Persia sekitar di abad 10 dan 11 ya. Adab adalah suatu keadaan yang melekat di dalam jiwa manusia yang berbuat dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi bisa kita ambil benang merahnya bahwa adab itu berkaitan erat dengan satu ya, manusia. Kedua, ilmu pengetahuan dan prosesnya. Ketiga, batas antara baik dan buruk. Kemudian 4, terhindar dari kesalahan dan kerusakan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa adab itu bersifat global atau universal bagi seluruh manusia. Karena peradaban sendiri itu dinisbatkan kepada manusia dengan segala perbuatan dan perkembangannya. Sebut saja ada peradaban Mesopotamia sebagai peradaban tertua, kemudian ada peradaban Babilonia dan Mesir kuno dengan bangunan-bangunan megahnya, atau peradaban Islam dengan Baitul Hikmahnya yang pada waktu itu menjadi kiblat orang di seluruh dunia ya. Hingga peradaban modern dengan kemajuan iptek yang kita alami sekarang ini. Bahkan kita tahu bahwa sila kedua dasar negara kita kan bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Ada kata kemanusiaan di situ, yang artinya hanya manusia yang memanusiakan manusia dan lingkungan sekitar yang bisa disebut beradab. Itulah mengapa ada istilah biadab yang diasosiasikan sebagai perbuatan yang tanpa adab, kejam, bengis, berbuat kerusakan. Jadi kalau diambil secara umum, adab bisa diartikan sebagai nilai kemanusiaan atas segala sesuatu yang manusia lakukan dan bersifat tidak menimbulkan kerusakan. Ngomong-ngomong soal kerusakan, ternyata nih ada fakta menarik terkait dengan realitas yang kita temui. Bahwasanya alam semesta ini pada dasarnya akan menuju pada kerusakan. Bagi yang suka bidang fisika mungkin ya, mengenal ada istilah-istilah seperti hukum termodinamika, entropi, expanding universe, dan lain-lain, yang kesemuanya itu mengarah pada satu kesimpulan yang sama, yaitu dari awal terbentuknya hingga saat ini, jagat raya ternyata terus bertambah nilai entropinya. Apa itu entropi? Singkatnya, entropi adalah besaran yang menyatakan tingkat kekacauan, keacakan, ketidakteraturan di dalam sistem. Dalam hal ini, sistemnya adalah keseluruhan alam semesta yang kita tinggali sekarang ini. Orang yang pertama kali merumuskan dinamika entropi ini adalah Ludwig Boltzmann. Dia adalah fisikawan asal Austria dan beliau ini memiliki masalah yang agak unik ya dengan kepribadiannya ya. Dia didiagnosa dengan kelainan bipolar. Boltzmann ditemukan bunuh diri pada tanggal 5 September 1906, diduga karena depresi berlebihan. Mungkin hal ini diakibatkan karena konsep atom yang dibawakannya tidak diakui dan diremehkan oleh kebanyakan ilmuwan pada masa itu. Konsep tentang atom pada saat itu memang belum diakui karena belum ada bukti, baik secara visual pengamatan maupun secara matematis. Karena memang saat itu belum ada mikroskop elektron. Hingga salah satu ilmuwan paling jenius di abad ini yaitu Albert Einstein berhasil membuktikannya. Menariknya, Einstein ini menggunakan formula entropi yang pernah dikemukakan oleh Boltzmann untuk menghitung arah dan kecepatan pergerakan atom sekaligus membuktikan kalau atom itu ada. Yang jadi perhatian kita saat ini adalah bahwasanya dua ilmuwan ini membuktikan bahwa alam semesta yang kita tinggali sekarang ini terus bergerak menuju kondisi keacakan. Ditambah secara makrokosmos juga ada bukti saintifik yang dikemukakan oleh Festo Sliver dengan pengamatan atas fenomena Doppler pergeseran merah atau Doppler redshift yang menunjukkan bahwa seluruh galaksi di sekitar kita ini sedang bergerak menjauh satu sama lain. Hal ini diperkuat oleh eksperimen dari Edwin Hubble yang namanya diabadikan sebagai nama teleskop ruang angkasa Hubble Space Telescope. Beliau juga menyimpulkan bahwa alam semesta ini memang sedang mengembang seperti halnya balon udara yang ditiup membesar. Dari beberapa hal yang kita bahas tadi, setidaknya di dalam alam semesta yang kita tinggali sekarang ini berlaku. Yang pertama adalah hukum kekekalan energi, yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah wujud atau berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya, kalau kita kenal ada energi listrik, lalu kita ubah menjadi gerak, maka itu bisa menggerakkan mobil listrik kita yang sekarang lagi ramai di pasaran ya. Kemudian ada energi potensial, kita bisa ubah
menjadi energi listrik dengan bantuan turbin, misalnya yang terjadi di pembangkit listrik tenaga air misalnya, atau pembangkit listrik tenaga yang lain. Yang kedua, di alam semesta ini berlaku sistem tertutup. Setiap yang terjadi di satu sisi maka akan mengakibatkan perubahan di satu sisi yang lainnya. Jadi sesungguhnya kita ini saling terhubung satu sama lain, sekecil apapun. Nah, sedangkan alam semesta sendiri sedang mengembang, tapi energi dan materinya tetap. Nah, ini uniknya. Konsekuensinya, setiap materi dan energi yang ada di dalamnya terus berdinamika, semakin bebas dan semakin acak. Nah, itulah yang disebut sebagai entropi yang meningkat atau entropi yang bernilai positif. Konsekuensi lanjutannya adalah semua materi dan energi akan terus menuju kondisi kerusakan. Contohnya, besi berkarat, kemudian ada batu yang terus melapuk. Makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan akan terus menjadi tua dan kemudian mati. Unsur-unsur kimia akan terus meluruh, dan banyak sekali contohnya di alam semesta ini. Hadirnya makhluk hidup, khususnya manusia, sedikit banyak memberikan dinamika terkait perubahan entropi ini. Manusia diberi akal dan kecerdasan untuk bisa mempertahankan dirinya dari kerusakan. Buktinya apa? Contoh, kita tahu bahwasanya penelitian anti-aging itu sampai sekarang belum berhenti ya. Ada serum anti penuaan dini, ada kolagen, dan lain-lain yang mana itu ditujukan untuk agar kita manusia ini terlihat muda terus gitu ya. Kemudian ada penelitian terhadap varian ubur-ubur tertentu yang bisa hidup sampai ribuan tahun bahkan. Atau adanya penelitian tentang telomer dan tali sepatu. Nah, ini hubungannya menarik nih, saya mau cerita. Jadi telomer itu adalah ujung dari untai DNA kita. Kita tahu bahwa DNA kita yang sebesar 2 mm sebesar 2 nanometer itu ujungnya ada yang namanya telomer. Kalau kita misalkan seperti tali sepatu, maka ujung tali sepatu itu ada dibungkus dengan sesuatu yang keras, seperti plastik atau apapun lah itu namanya, bahannya ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar tali sepatu tersebut tidak brodol. Uniknya, telomer ini seiring dengan berjalannya waktu, telomer ini terus memendek dan kelajuannya ini masing-masing orang, masing-masing individu, masing-masing spesies atau masing-masing organisme akan mengalami kelajuan yang berbeda ya. Kalau manusia mungkin di rentang antara 60 sampai 100 tahun mungkin ya, itu tentang kehidupan kita. Nah, ini beda-beda. Telomer ini sering berjalannya waktu terus memendek hingga sekitar 40% atau 50% dari panjang awalnya, maka dia akan otomatis secara degeneratif menginstruksikan sel-sel untuk mati, atau mungkin ada sebagian peneliti yang mengatakan bahwa itu menginstruksikan untuk bunuh diri ya. Jadi ketika telomer tersebut sudah mengalami panjang sekitar 40%, maka dia akan terus mengalami kehancuran sel demi sel, kemudian melalui jaringan-jaringan hingga ke organ, dan ujung-ujungnya kita akan mengalami fase kematian. Kemudian ada penelitian tentang antibiotik, penemuan vaksin yang contohnya COVID-19 kemarin ya. Intinya semua mengarah pada usaha yang dilakukan manusia untuk mempertahankan spesiesnya secara komunal dan untuk memperpanjang umurnya secara individu. Nah, kira-kira apa nilai yang bisa diambil? Nah, bukan kebetulan bahwa kita manusia ini diberi akal dan kecerdasan jika dibandingkan makhluk hidup lainnya. Kita pun diberi pilihan untuk menentukan tindakan kita. Artinya, kita diberi kewenangan terbatas untuk mengelola alam semesta ini. Tergantung kita, mau membangunnya atau menambah laju kerusakannya, mau mempertahankan spesies kita atau justru membuatnya punah. Itu pilihan yang diberikan kepada kita. Memang, dengan akal dan kecerdasan pun manusia akan tetap bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya untuk mengeksplor alam semesta ini. Tapi tanpa adab, ilmu itu hanya akan menimbulkan kerusakan. Tanpa adab, ketenaran hanya akan merendahkan kemanusiaan, sebagaimana dicontohkan baru-baru ini oleh salah satu pemuka agama terhadap tukang jualan es teh ya, dengan kata-kata GOBLOK, dijadikan bahan tertawaan lagi ya. Ya, ujung-ujungnya ya sama, merusak kehormatan seseorang, merusak jiwa penghujat itu sendiri, merusak tatanan kehidupan masyarakat. Nah, tanpa adab, kekuasaan akan jadi mengerikan. Tidakkah kita ingat 2 bom atom pertama kali yang diledakkan dalam Perang Dunia Kedua, Little Boy dan Fat Man, yang meledak di kota Hiroshima dan Nagasaki? Rangkaian inti hulu ledak radioaktif di kedua bom ini hanyalah sekitar 60-an kilogram dan berat total 4 ton. Tapi sudah sanggup meluluh lantakkan 2 kota besar di Jepang ya pada waktu itu, Hiroshima dan Nagasaki. Nah, bandingkan dengan bom atom SAR bomba yang dimiliki oleh Rusia yang beratnya mencapai sekitar 27 ton. Dan masih ada 12 ribuan hulu ledak nuklir lainnya yang dipunyai oleh beberapa negara di dunia ini. Sebut saja Rusia, Amerika, Cina, Perancis, Inggris, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara. Dari jumlah sebanyak itu, 1 atau 2 saja yang diluncurkan, dampaknya pasti sangat mengerikan. Kebayang nggak kalau semisal ada orang-orang biadab atau
orang-orang yang psikopat gitu ya, yang mendapatkan full akses terhadap fasilitas yang sangat berbahaya seperti ini. Ngeri pasti. Itulah mengapa di agama Islam dikenal dengan konsep ada adab sebelum ilmu, ada ilmu sebelum iman, ada iman sebelum Quran, dan ada Quran sebelum amal. Ini nanti insya Allah kita akan coba bahas di video selanjutnya ya. Untuk itu, melalui video pertama ini saya pribadi mengajak siapapun yang menonton video ini untuk yang pertama, memperlakukan secara manusiawi, sesama manusia ya, dan makhluk hidup lainnya sesama penghuni bumi. Kedua, saling menjaga keselamatan. Dan ketiga, tidak menimbulkan kerusakan. Kesimpulannya, akal memang satu hal yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, tapi adab sangat menentukan kelangsungan kita sebagai spesies, karena sejatinya peradaban tanpa adab, kita hanya akan dapat peran. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Bersama saya Andik di Berkisah. Kita tutup dengan posesif ala bapak-bapak. Sampai jumpa. Assalamualaikum.